我们到时候会合。私派会还未开始，我就是来参加私派会的，无可奉告。宝物早已定好，让楼主做下定夺。参加私派会吧，必帮我拍到有关天火的所有宝物。怎么回事？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 42 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 42 dimulai dengan Bang MC yang meminta tiket masuk ke pelelangan kepada ketua Edi agar dia bisa masuk ke dalam pelelangan Lingbao. 我们到时候会合。 Karena tidak mau identitasnya terbongkar, Subetian menggunakan sebuah jubah agar tidak dikenali oleh siapapun. Sementara itu, Ling Er yang ikut bersama dengan Bang MC saat ini sudah berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Bang MC Subetian juga meminta Ling Er untuk tidak membuat masalah ketika berubah menjadi wujud manusianya. 别捣乱。 Ketika sampai di depan halaman pavilion Lingbao, ada dua orang penjaga yang menghadang Subetian. Mereka berdua menjelaskan kalau pavilion Lingbao akan dipakai untuk tempat lelang, jadi tamu tidak diundang dilarang untuk masuk sembarangan. Bang MC kita pun kemudian menunjukkan tiket yang diberikan oleh ketua Edi kepadanya agar dia dan Ling Er bisa masuk ke pavilion Lingbao. 私派会还未开始，我就是来参加私派会的。 Meskipun Subetian sudah menunjukkan tiket, dua orang penjaga tetap menolak karena pada saat ini pelelangan belum dimulai dan mereka meminta Subetian untuk datang sebentar lagi. Mendapati hal ini pun Subetian langsung berbicara kalau dia ingin berbisnis dengan pemilik pavilion Lingbao, jadi harus datang lebih awal ketimbang para tamu yang lain. 是要和你灵宝楼做笔生意。 Mendengar kata bisnis tentu saja membuat kedua orang penjaga tersebut langsung nurut dan akan mengantarkan Subetian bertemu dengan seorang penatua penjaga pavilion bernama Penatua Yu. 我带你去见于长老。拜见于长老。 Sementara itu, Penatua Yu sendiri terlihat sedang sibuk memeriksa sebuah batu di ruangan pribadinya. Tak lama kemudian penjaga dan Subetian datang ke dalam ruangan Penatua Yu sembari memberitahukan maksud kedatangan Subetian adalah untuk berbisnis dengan pavilion Lingbao. 做什么生意？ Penatua Yu sebagai penjaga pavilion Lingbao langsung bertanya bisnis apa yang akan diberikan oleh Bang MC kita. Subetian pun menjelaskan kalau dia punya 20 obat mujarab kualitas terbaik dan akan melelang 20 obat mujarab kualitas terbaik tersebut di pelelangan Lingbao. 20颗极品灵丹。 当然可以。 Mendengar obat mujarab kualitas terbaik tentu saja membuat Penatua Yu senyum-senyum. Dia pun segera meminta Subetian untuk menunjukkan obat mujarab tersebut terlebih dahulu. Setelah melihat obat mujarab yang dikeluarkan oleh Subetian, Penatua Yu terlihat sangat kaget. Dia juga langsung bertanya dari manakah Subetian bisa mendapatkan obat mujarab kualitas tinggi ini. 是从何而来？ Anda hanya perlu mengetahui kalau saya mempunyai 20 obat mujarab, tapi mengenai dari manakah asal obat tersebut, Anda sama sekali tidak punya hak untuk mengetahui hal itu, ucap Subetian kepada Penatua Yu. Meskipun obat mujarab kualitas tinggi, Subetian memenuhi syarat untuk masuk di pelelangan Lingbao, namun sayangnya lelang malam ini sudah dipenuhi dengan banyak harta lelang. Penatua Yu sendiri nggak bisa menentukan apakah obat mujarab Subetian bisa masuk ke pelelangan atau tidak. Lebih jelasnya, Penatua Yu akan melaporkan hal ini kepada pemilik pavilion lelang terlebih dahulu dan menunggu keputusan dari pemilik pavilion. 无可奉告。 宝物早已定好，让楼主做下定夺。
Sambil menunggu Penatua Yu kembali, Su Baitian dan Ling Er duduk di kursi serta menikmati hidangan teh yang sudah tersedia di dalam ruangan. Akan tetapi Ling Er langsung memuntahkan teh yang sudah disediakan karena dia belum terbiasa dengan minuman manusia. Tak lama kemudian pemilik pavilion Ling Bao datang ke dalam ruangan dan membuat Su Baitian sedikit kaget. Bang MC ternyata cukup merasakan aura membunuh dari pemilik pavilion Ling Bao ini. 好重的杀气。 Pemilik pavilion Ling Bao langsung bertanya berapakah harga yang akan dipatok oleh Su Baitian untuk obat mujarab yang akan dia lelang. Bang MC pun berkata kalau dia hanya mematok harga sesuai pasaran saja, jadi bisa ditentukan sendiri oleh pavilion Ling Bao. Pemilik pavilion sendiri setuju dengan 20 obat mujarab akan dilelang malam ini, akan tetapi 10% dari hasil penjualan tentu saja akan menjadi hak milik dari pavilion Ling Bao sebagai komisi. 想卖多少金币呀？赚20颗极品灵丹。这是其余的灵丹。 Tanpa panjang lebar, Su Baitian pun setuju dengan tawaran yang diberikan pemilik pavilion. Dia juga langsung memberikan sisa obat mujarab kualitas tinggi yang akan dilelang malam ini. 作为佣金，合作愉快。 Pemilik pavilion sendiri cukup senang dan berterima kasih karena dia bisa bekerja sama dengan Bang MC Su Baitian. Akan tetapi ketika sedang bersalaman, Su Baitian merasa kalau energinya diserap oleh pemilik pavilion. Bang MC pun segera melepaskan tangannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 五怪啊！ Di saat yang sama, pemilik pavilion juga meminta Su Baitian untuk bersiap karena lelang sebentar lagi akan dimulai. 请人带你去拍卖厅吧。 Dia juga akan meminta bantuan kepada penjaga untuk membawa Su Baitian dan Ling Er duduk di aula lelang. Sebelum pergi, terlihat Ling Er sepertinya mengetahui kalau pemilik pavilion punya niat yang jahat. Setelah Su Baitian pergi, Penatua Yu bertanya apakah pemilik pavilion merasakan ada yang aneh dari Su Baitian. Pemilik pavilion sendiri belum bisa memastikan apa yang diinginkan oleh Su Baitian sebenarnya, karena di sini dia lebih tertarik kepada Ling Er yang mempunyai tubuh rohani terbaik. 倒是挺感兴趣的，不多见。 有点危险。 Beberapa saat kemudian, Su Baitian dan Ling Er sudah duduk di aula tempat pelelangan. Bang MC juga punya pemikiran yang sama dengan Ling Er di mana dia menganggap kalau pemilik pavilion Ling Bao sedikit berbahaya. Beruntungnya di sini Su Baitian menggunakan jubah penyamaran, jadi pemilik pavilion tidak bisa mengetahui identitas asli dari Bang MC kita. Su Baitian juga segera menghubungi Luo Feng untuk segera datang ke tempat lelang dan mencari tahu semua harta yang berhubungan langsung dengan api surgawi langit. 参加400会吧，必帮我拍到有关天火的所有宝物。 Tak lama kemudian, Su Baitian dibuat kaget karena ayahnya yaitu Su Liuji datang ke tempat yang sama. Akan tetapi di sini Su Baitian tidak ingin membocorkan penyamaran serta akan melihat situasi kondisi terlebih dahulu. Di saat yang sama, ternyata Patriark keluarga Qian dan anaknya juga datang ke tempat lelang. Patriark Qian di sini langsung berbicara sebaiknya Su Liuji memikirkan hutang keluarga Su sebanyak 500.000 koin emas terlebih dahulu ketimbang harus datang ke tempat lelang seperti ini. Jangan khawatir, keluarga Su tidak akan gagal membayar hutangnya. Setelah batas waktu habis, aku akan segera melunasi hutang tersebut, ucap Su Liuji di hadapan Patriark Qian. 该不会想要赖账不还了吧？我苏家不会赖账。我来给你指条明路，可以拿你女儿抵债啊！ Meskipun Su Liuji sudah berkata kalau dia akan melunasi hutang tersebut, Patriark Qian tetap ngotot ingin menikahkan anaknya dengan anak dari Su Liuji yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak dari Su Baitian. Sebagai gantinya, tentu saja semua hutang keluarga Su akan lunas jika pernikahan mereka terlaksana. Su Baitian yang sedari tadi mendengar pembicaraan sudah tidak tahan lagi dengan semua omong kosong yang dikatakan oleh Patriark Qian. Bang MC kita ini kemudian memberi sedikit pelajaran kepada Patriark Qian yang sedari tadi udah banyak bacot.
Tak lama kemudian, Penatua Yu datang dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Su Beitian pun menjelaskan kalau Patriark Qian dan anaknya sudah mengganggu orang lain, jadi dia berinisiatif memberikan sedikit pelajaran kepada mereka berdua. 有教训。不要闹事。 Penatua Yu sendiri bisa memaklumi hal tersebut, akan tetapi karena pelelangan akan segera dimulai, dia meminta semua orang untuk tidak membuat kekacauan. Sementara itu, Su Liuji cukup heran kenapa ada orang berjubah hitam yang menolongnya tanpa alasan. Dia pun kemudian bertanya-tanya siapakah orang ini sebenarnya. 为何要帮我？ Bertanya-tanyanya Su Liuji ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.